Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa baik live maupun yang tidak live dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan untuk bertemu, belajar lagi. Kita mempelajari, kita mensyiarkan agama sama-sama. Pada malam ini yang kita kaji adalah tafsir. Dimulai dari ayat ke-24 dari surat surat At-Takwir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Wa ma huwa, tidaklah dia, alal ghaibi, pada hal-hal yang gaib, bidhonin, adalah orang yang pelit. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wal Kisai bidha al-musyalati ay wa ma Muhammadun bimuttahamin fil Qur'an bal huwa thiqatun fima yu'addi 'anillah. Sebagian ulama sab'ah seperti Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, Imam Kisai membaca bidhonin itu bukan dengan dhot tapi dengan dha ya. Bidhonin ya. Artinya apa? Kalau bidhonin ini berarti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang dicurigai. Dicurigai dalam masalah Al-Quran. Akan tetapi beliau ini adalah orang yang terpercaya dalam hal-hal yang beliau sampaikan dari Allah Ta'ala. Wa qara'al baqunu bidhadi ay wa ma Muhammadun bibakhilin bil Qur'an bal yukhbiru bima fil Qur'an min akhbaril ghaibi wala yaktumuhu kama yaktumul kahinu ma indahu hatta ya'khudha alaihi hulwanan. Kalau dengan dhot ini sebagian yang lain dari ulama sab'ah selain 3 ulama tadi ini membacanya dengan dhot bidhonin ya. Kalau yang Imam Abu Amr, kemudian Kisai, Ibnu Katsir tadi itu dengan dha. Makhrajnya yaitu ujung lidah ditempelkan ke gigi dengan lidah terangkat sehingga muncul suara tafkhim atau tebal ya, dha ya.
Kalau tidak terangkat lidahnya dha, jadi dha. Tapi kalau terangkat dha. Nah, ini. Kalau yang lain dengan dha. Dha ini dot, nah, tepi lidah ditempelkan ke geraham atas. Tepi lidah kanan kiri boleh, tapi yang enak biasanya yang kiri. Nah, atau bersamaan kanan kiri menempel. Anehnya dot ini adalah huruf satu-satunya huruf yang tidak dimiliki oleh bangsa lain selain Arab. Jadi ini memang huruf satu-satunya huruf dari Arab itu dot. Nah, makhrajnya pun paling sulit. Dan anehnya makhraj huruf dot ini ketika dipaksa nggak jadi. Malah nggak tepat. Nah, itu ya. Jadi biarkan natural, tempelkan sedikit, nggak usah dipaksa. Bo, itu cukup gitu ya. Kalau terlalu ditekan ke sini malah ngobos, malah gak enak suaranya. Ini huruf yang paling sulit. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana afsahu man nataqa bil dad." Ya. Nah, saya adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan dad. Baida anni min Quraisyin, hanya saja saya dari orang Quraisy. Jadi yang paling fasih mengucapkan dad itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya berarti ya kalau yang dad yang paling sulit saja beliau paling fasih, yang lain apalagi gitu ya. Jelas lisan terfasih adalah lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan pilihan. Kalau pakai dha tadi tafsirannya, Nabi ini bukanlah orang yang dicurigai dalam masalah Al-Quran. Banyak orang itu curiga terhadap Nabi. Curiga Al-Quran itu katanya hasil dari ajaran seseorang yang diajarkan kepada Nabi itu. Ada yang mengatakan orang-orang asatirul awalin. Waduh, banyak pokoknya yang curiga ya. Tapi kecurigaan itu ditepis dengan dengan umminya Rasulullah. Rasulullah tidak bisa baca tulis. Itu bukan sebuah kekurangan. Rasulullah tidak bisa baca tulis itu sebenarnya kelebihan. Kelebihannya apa? Akhirnya beliau kan tidak dituduh belajar dari siapa tentang Al-Quran. Lah mau belajar, kalau belajar kan harus bisa baca tulis gitu. Lah sementara Rasulullah tidak bisa baca tulis, bukan orang yang menulis. Nah terus apa mengandalkan ingatan? Rasulullah yang nggak pernah keluar jauh-jauh kok dari Hijaz, terjauh itu ya ke Syam dulu. Nah, terjauh itu sudah ya. Nah, ke Palestina itu paling jauh Nabi ke situ. Dan Nabi juga diriwayatkan mulai zaman masih kecil sampai dewasa ya tidak bertemu dengan ahli kitab, tidak pernah beliau itu bertemu diriwayatkan belajar sama mereka, nggak pernah. Akhirnya Nabi dicurigai gitu ya, dicurigai ini ini hasil belajar dari mana gitu ya. Nah itu ditepis oleh Allah ya. Nabi bukan orang yang dicurigai mengarang Al-Quran atau belajar dari siapa. Yang jelas di ayat-ayat sebelumnya diterangkan oleh Allah bahwa itu wahyu dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah. Nah Nabi punya guru malaikat kan ya luar biasa kan. Kalau guru sesama manusia masih biasa, tapi kalau gurunya sudah malaikat, ya ini baru luar biasa. Nah ini.
Kalau yang pakai dot, ya, itu artinya Nabi ini bukan orang yang bakhil. Bukan orang yang bakhil tentang apapun yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semua, apapun isi Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nggak ada yang disembunyikan. Ya. Ada sebagian golongan yang menuduh, ya, menuduh Rasulullah itu tidak menyampaikan masalah kekhilafahan Sayyidina Ali yang menggantikan Rasulullah, yaitu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu yang sesat, mereka memusuhi Sayyidina Abu Bakar, memusuhi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman karena dianggap merebut hak dari Sayyidina Ali. Nah, katanya Rasulullah itu belum menyampaikan masalah kekhilafahan Sayyidina Ali setelah Rasulullah. Itu tuduhan mereka. Ya nggak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah. Khobar-khobar yang dari Al-Quran semuanya disampaikan. Kan pada waktu haji wada, beliau itu selesai turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Beliau kan langsung mengucapkan, bersabda kepada para sahabat yang pada waktu itu ikut haji wada, hal ballaghtu, ya. Nah, apakah sudah saya sampaikan semuanya, ya, tentang garis-garis besar agama Islam? Ya, sahabat menjawab semuanya iya. Nah, bala, ya, sudah disampaikan semuanya. Jadi tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak sefaham dengan kita itu sebenarnya tuduhan tanpa dasar. Terus pernah kan ketika Rasulullah itu sudah sakit, sakitnya sudah parah, panas sekali badan beliau, ya. Panasnya bukan main dikarenakan urat yang ada di dalam hati itu terputus gara-gara racun pas yang diberikan pada waktu perang Khaybar, ya, diberikan oleh perempuan Yahudi yang ngetes apakah ini benar Nabi. Kalau Nabi pasti tidak akan mati, saya kasih racun itu. Racunnya ganas sampai memutus salah satu urat yang ada dalam hati. Nah, urat ini fungsinya adalah filter yang menyaring darah kotor dengan darah bersih. Ketika urat ini putus, akhirnya darah kotor dengan darah bersih itu tercampur dan menyebar ke seluruh tubuh. Ya kalau sekarang ada cuci darah, zaman dulu nggak ada. Akhirnya Rasulullah panas sekali badannya. Terus para sahabat pada waktu itu datang menjenguk Rasulullah. Mereka sedih, terus mereka minta wasiat dari Rasulullah. Minta wasiat. Sayyidina Umar melihat kejadian itu, melihat Rasulullah sudah lemah, para sahabat datang ini, kelihatannya Rasulullah itu sudah nggak mampu berkata banyak Rasulullah itu. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan cukup Al-Quran dengan sunnah, cukup Al-Quran dengan sunnah. Lah ini juga dicurigai, ya. Dicurigai oleh kaum Syiah itu. Dicurigai bahwa sebenarnya Rasulullah itu mau menyampaikan bahwa peninggal saya yang jadi khalifah adalah Ali. Ya, memang orang Syiah biasa bohong, biasa itu. Syiah Rafidhah itu, ya. Biasa bohong, dan bohong itu juga merupakan salah satu salah satu amalan mereka. Taqiyah itu, ya. Taqiyah itu kan bohong. Mereka menutupi jati diri supaya nggak ketahuan akidah sesatnya. Nah, jadi pura-pura sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu tuduhan yang sangat tidak berdasar.
Sebenarnya kalau tidak dilarang oleh Sayyidina Umar, itu pasti sudah mengatakan itu. Lah itu ya, lucu sekali ya. Mereka biasa bohong memang ya. Jadi nggak bisa dipercaya ya. Tapi Syiah itu banyak macamnya. Ada Syiah itu yang hanya sebatas bid'ah. Ada Syiah itu yang kufur, ada ya. Yang kufur itu yang Rafidhah itu sudah. Yang memusuhi umat Islam, yang sampai merobek-robek Al-Quran. Ya. Di mana ditemukan mereka itu? Di Irak. Ketika Irak ditaklukkan oleh Amerika, diserang Amerika, orang Syiah kan berkhianat terhadap negara, dan menjadi kesempatan banyak ulama-ulama yang dibunuh, itu banyak ulama-ulama Baghdad ya, mati dibunuh, kulit wajah dagingnya itu dikelupas, diambil semuanya, tinggal tengkorak. Kasihan, kewajam mereka itu ya. Dan Al-Quran dirobek-robek. Mereka ini mendakwah bahwa Al-Quran yang dipegang oleh kaum Sunni sekarang itu enggak lengkap. Sebenarnya Al-Quran ya, versi mereka 2 kali lipat tebalnya dari yang dipegang kaum Sunni. Dan mereka ketika ditanya, coba tunjukkan. Sekarang di bawah Imam Mahdi katanya. Enak mereka mengelak ya. Di bawah. Ya karena memang nggak bisa menunjukkan, jadi mereka berkilah seperti itu ya. Bahwa Imam Mahdi ya. Jadi untuk mempertahankan akidahnya yang serba kacau balau ya, itu mereka berbohong ya, di bawah Imam Mahdi ya. Nah itu katanya. Lah Al-Quran ini kan luar biasa, Al-Quran ini. Ayat per ayat itu riwayatnya bukan hanya 1, 2, 3 orang. Per ayat itu yang meriwayatkan lebih dari 10 orang. Yang tahu langsung dari Nabi itu 10 orang. Entah itu tahu turunnya, entah itu dibaca oleh Rasulullah ketika sholat. Nah itu kan akhirnya kan disaksikan oleh para sahabat. Nah, ini hebatnya ayat Al-Quran itu memang seperti itu. Jadi semua riwayatnya adalah mutawatir. Tidak bisa terbantahkan itu dari Rasulullah. Nah itu. Jadi Rasulullah kalau mendapatkan apa-apa, ya, mendapatkan kabar yang dari Al-Quran, itu pasti disampaikan semuanya. Nggak akan ditutup-tutupi. Nah, soalnya Rasulullah itu bukan kahin ya, bukan peramal. Nah, bahkan Rasulullah itu ketika beliau bercerita tentang umat akhir zaman, diceritakan semuanya, dan itu terjadi betul sekarang apa yang diceritakan oleh Rasulullah ya. Nah, semuanya terjadi betul persis ya, dengan apa yang disabdakan beliau. Termasuk perkataan Dajjal ketika ada di Bukit Garam ya, mengatakan bahwa itu istana Ahmad. Menunjuk titik putih di Madinah itu istana Ahmad. Lah dulu kan masjid beliau kan hanya tidak ada temboknya kan, hanya tiang-tiang dari kayu kurma, kemudian atapnya itu ya daun kurma, pelepah kurma itu dan daunnya. Nah, terus lantainya itu ya pasir gitu aja. Tapi ditunjuk oleh Dajjal itu istana Ahmad, titik putih istana. Berarti kan megah. Megah warnanya putih. Dan sekarang memang benar dibangun megah, lebar, besar ya, warnanya putih. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah semuanya tidak meleset. Nah, kalau orang di sini disebutkan lagi kama yaktumul kahinu ma'indahu hatta ya'khudha alaihi khulwanan ya.
Nah, jadi Rasulullah bukan seperti kahin atau tukang ramal. Kalau tukang ramal itu kan minta diberi gift dulu baru ya, baru meramal. Antum kalau pernah lihat apa di TikTok itu ya, ada orang pegang pasir sama kuas, kemudian apa dia live ya, live TikTok gitu ya. Oh, Mister Sontoloyo, ya. Nah, Anda telah memberi gift ya. Anda apakah ada khodamnya? Seret, 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 seret. Kemudian ada sosok seperti apa itu. Itu peramal ya. Kalau dikasih gift baru dia meramal. Ada tips baru ya. Wani biro lah itu ya. Kalau Nabi nggak pakai itu-ituan sudah. Apa yang disuruh sampaikan disampaikan semuanya. Yang dikatakan Rasulullah itu semuanya adalah wahyu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Maksudnya yang urusannya dengan urusan urgen, urusan ubudiyah, urusan apapun itu wahyu. Tapi memang ada yang dikatakan Rasulullah itu bukan wahyu itu ya ada. Masa Rasulullah kok mau bicara wahyu terus kan ya. Nanti Qur'annya ketebalan nanti. Sulit menghafalnya. Ada yang disabdakan Rasulullah itu kadang-kadang sifatnya bergurau. Nah, contohnya ya, ada Sayyidah Maisarah, Ummu Aiman kalau nggak salah. Ummu Aiman ini adalah budak beliau ya. Budak dari Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah pulang dari Madinah, dari Yathrib, sehabis mengunjungi makam Sayyid Abdullah ayahnya. Nah, di situ kan Sayyidah Aminah ini wafat. Sayyidah Aminah ditemani oleh budak yang bernama Ummu Aiman. Nah, Sayyidah Ummu Aiman ini beliau suatu ketika menghadap Rasulullah menyampaikan salam dari suaminya. Ya Rasulullah, suami saya mengundang Anda untuk datang nanti di waktu sekian ya. Habis ini ya, itu. Nah, kemudian Rasulullah bergurau ya. Ini ada orang tua ngundang saya. Ya. Oh, suami Anda yang matanya ada putih-putihnya itu tadi. Nah, terus Rasul apa Ummu Aiman, enggak ya Rasulullah, enggak ada. Enggak kok ya, ya ada putih-putihnya itu matanya ya. Enggak ada ya. Lah masa mata hitam semua. Kan menakutkan nanti. Kadang-kadang ya Rasulullah bercanda kadang-kadang ya. Pernah Rasulullah itu capek duduk sila itu capek. Mau selonjoran ini banyak sahabat rasanya kok nggak enak. Tapi sudah capeknya sudah nggak tertahan. Akhirnya Rasulullah itu meluruskan kaki kanannya sambil bersabda kepada para sahabat. Ya. Sahabat, coba apakah kalian tahu apa yang panjangnya sama persis dengan kaki kanan saya? Sahabat menganggap serius. Mikir ya. Allah wa Rasuluhu alam. Itu sahabat. Kemudian kan sudah meluruskan kakinya, kaki kanan kan lega rasanya ya. Rasa cekot-cekotnya kan hilang itu. Kemudian kaki kirinya ya sama panjangnya dengan kaki kanan saya, kaki kiri saya. Lah sahabat yang mendengar oh geledek. Ternyata Rasulullah bercanda itu. Ya, jadi kalau Rasulullah itu mendapatkan Al-Qur'an, wahyu, itu ada tanda-tandanya memang. Tanda-tandanya beliau itu merasakan sesuatu yang sangat berat. Beliau biasanya diam, berkeringat deras ya, keringatnya itu banyak yang keluar, mengucur sebesar biji jagung itu kadang-kadang keringatnya, saking beratnya menerima wahyu.
beliau menahan seperti itu, nah, baru kemudian beliau sampaikan. Kalau menerima wahyu sifatnya seperti itu Rasulullah. Kalau beliau tidak menerima wahyu, terus menyampaikan apa-apa tentang agama, yaitu ya apa? Berarti hadis. Ya. Hadis itu kan makna dari Al-Quran. Penjelasan dari Al-Quran itu hadis. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim itu. Dalam surat An-Nahl kami turunkan kepada engkau zikr. Zikr itu ilmu ya. Supaya kamu bisa menjelaskan tentang ayat-ayat yang diturunkan untuk mereka. Nah, itu. Jadi alhasil semuanya dikhobarkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan khobar-khobar gaib yang ada dalam Al-Quran. Nggak pakai pelit. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Ay wa mal Qur'anu biqaulin mustaraqin lis-sam'i biqauli mustariqin lis-sam'i ismuhu marmiyun ya. Nah, jadi Al-Quran itu bukan ucapan si pencuri wahyu ya, pencuri pendengaran. Dulu itu memang bangsa jin atau setan sering naik ke langit ya. Sering naik ke langit, kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, terus si jin ini datang kepada peramal, lalu mengabarkan kabar-kabar yang didengar dari malaikat itu. Itu sebelum Nabi diutus. Tapi setelah Nabi diutus, mereka nggak bisa lagi untuk mencapai untuk mendekati majelisnya malaikatnya. Nah, soalnya dalam surat Jin dinyatakannya wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' ya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Itu dulu para jin itu dan setan-setan bisa menyentuh langit, kemudian mendengarkan percakapan malaikat. Misalkan ya, hai malaikat, kamu kan ditugasi hujan, nanti hujannya turunnya kapan? Oh, hujannya turunnya hari ini jam sekian, ya. Waktu sekian, waktu duha atau waktu sore, debit airnya sekian yang turun. Nah, itu malaikat semuanya dipasrahi oleh Allah, diberi tugas. Dan nanti itu oleh setan atau jin, mereka turun, informasi ini disampaikan kepada pemujanya. Dijual, ya. Dijual kepada peramal pemuja setan. Lalu peramal ini nanti kalau ditanya wani piro aku duwe informasi kapan hujan turun, atau dia mau sok jadi pahlawan ya. Nah, dia ini wah kalian harus bayar sekian, nanti akan saya turunkan hujan tanggal sekian. Itu. Tapi setelah kelahiran Nabi, fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba ya. Kami temukan langit itu sudah dijaga ketat ya. Dijaga ketat, kemudian banyak syuhuba. Syuhuba itu bintang-bintang yang membakar. Nah, jadi kalau ada yang mendekat, berani mendekat ke arah langit, maka akan dikejar oleh bintang, ya, dikejar oleh bintang, kena lalu jatuh. Nah itu kalau kita bayangkan, apakah bintangnya berlari atau bagaimana,
Wallahu alam ya. Bisa jadi karena kan jin dan setan itu kan punya apa ya? Punya kecepatan apa ya, hipersonik kan. Kalau kalau sekarang itu rudal Iran itu kecepatannya kan 16 Mach ya itu ya. Jadi melebihi kecepatan suara sampai 16 kali. Lah kalau jin iya seperti itu memang. Jadi ke sana kemari cepat. Wong dari Palestina ke Sabah itu. Sabah itu kan ada di Yaman. Sabah itu. Palestina dengan Yaman kan jauh. Jin itu bisa menjanjikan, bisa membawa, berani berjanji bisa membawa singgasana Ratu Bilqis hanya berapa menit. Gitu. Qabla antaku mamimma komik itu kan hanya berapa menit. Jadi anak atika bihi qabla antaku mamimma komik kata Ifrit gitu ya. Saya bisa mendatangkan singgasana dari Bilqis ini sebelum engkau berdiri dari dudukmu. Ya. Nggak sampai 1 menit mungkin. Jadi ketika Ifrit berangkat, nggak sampai Nabi Sulaiman kok lama sekali. Nah, nggak sampai seperti itu sudah datang singgasana dari Bilqis itu. Nah, tapi kecepatan dari jin itu masih kalah dengan kecepatan malaikat. Soalnya malaikat ini polisi. Polisi yang mengendalikan apa jin-jin itu ya. Nah, kalau kecepatan malaikat nah, ini malah sepersekian detik gitu. Soalnya terusan dari ayat yang di surat di surat An-Naml qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla ayyartadda ilaika dharfuk. Kalau saya bisa mendatangkan singgasana Balqis itu sebelum kau berkedip. Lah kedip dengan berdiri dari duduk itu kan ya selisih jauh. Kalau gini ini ya berapa detik itu. Tapi kalau sebelum berkedip, nah itu berarti sekejap mata sudah bisa sampai. 1 detik sudah bisa sampai. Ini. Intinya Al-Quran itu murni dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril. Bukan perkataan dari setan. Soalnya memang pernah ada tuduhan. Ya. Dan pernah ada pentafsiran yang keliru. Pentafsiran yang sifatnya itu bohong, dusta. Dalam surat Al-Hajj itu kan ada ya. Wa ma arsalna mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi. Jadi dalam ayat itu tidak kami utus seorang nabi maupun rasul ya. Kalau dia sedang berangan-angan mau berangan-angan mau melakukan sesuatu maka ila alqasyaitanu fi umniyati, kecuali dia setan itu melemparkan sesuatu ya dalam angan-angannya. Itu ada tafsiran yang bohong. Mengatakan bahwa ketika Nabi mau mengucapkan Al-Quran, mau menyampaikan Al-Quran, setan masuk ke dalam tubuh Nabi, kemudian yang keluar itu adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh setan. Ada memang tafsiran seperti itu. Tapi itu dibantah, itu dusta. Kenapa? Nabi itu tidak bisa dimasuki setan. Kalau nabinya bisa kesurupan kan gawat. Payah Nabi kesurupan. Nanti banyak banyak wahyu-wahyu yang sifatnya itu di bawah alam sadar nanti. Payah, nggak bisa. Nabi itu bahkan setan itu bisa ditangkap oleh Nabi. Takut setan itu sama Nabi. Nah, setan pernah Nabi pernah bertemu dengan iblis. Tanya, wahai iblis, musuh terbesarmu siapa?
Anda. Kata iblis. Anda ya Rasulullah, musuh terbesar saya. Kemudian siapa lagi itu. Jadi nggak bisa merasuki. Bahkan pernah ada yang ditangkap, anak buah iblis itu ada yang ditangkap oleh Rasulullah. Ditangkap, kemudian diikat di tiang Masjid Nabawi. Terus sama Nabi itu dibilangi seperti ini, kalau aku nggak kasihan, ku biarkan kau sampai pagi, saya ikat di sini, nanti biar buat mainan anak kecil-kecil. Nah, kata Nabi seperti itu. Masa orang yang bisa nangkap jin bisa kejinan, itu nggak mungkin kan ya. Nggak mungkin riwayat tafsiran seperti itu, Nabi kemudian salah mengucapkan Al-Quran ya. Kemudian iblis kemudian malaikat Jibril datang segera mengusir itu. Nah, kalau memang jin itu masuk ke tubuh orang kan memang orang itu bisa berkata sembarangan. Waduh. Pus. Nah, pus ini. Nah, pus. Masih ip. Masih ip. Puse masih ip. Waduh. Ini wedangnya jenengan anu. Aduh. Jadi nggak mungkin lah. Bukan hanya Nabi. Sahabat itu juga bisa menangkap setan. Pernah ada kejadian ya. Di malam hari Rasulullah itu menyuruh Sayyidina Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal, untuk menjaga kas negara. Kucingnya dia masih kucing kecil ganggu soalnya. Ya. Digolai kucingnya. Jak turu. Biasanya dikeloni. Biasanya memang kucing saya itulah itu tidur sama anak dua itu. Ya nggak dibawa tidur sebenarnya. Anak dua itu tidur di kasur, kucing itu datang malam-malam ya, terus kelon di situ gitu, sama dua anak itu. Nah, ketika Abu Hurairah itu disuruh untuk menjaga kas negara, malam-malam ada orang mengendap-endap. Loh, siapa itu? Ditangkap oleh Abu Hurairah. Ayo kamu ini mau mencuri ya. Kamu harus saya bawa menghadap Rasulullah karena mau mencuri kas negara, mau mencuri di Baitul Mal ya, mau mencuri bahan zakat yang dikumpulkan di situ, kemudian ghanimah atau dan sembarang dan banyaklah di itu. Nah, terus orang ini bilang, tolong saya jangan dibawa ke Rasulullah. Saya berjanji sudah, saya ini punya anak dan istri yang mereka sekarang lapar di rumah. Saya berjanji besok saya tidak akan kembali. Katanya si orang yang ngendap-ngendap ini. Dan anehnya besoknya itu Rasulullah tanya. Ya, tanyanya kalau dalam bahasa Arab pasnya itu saya agak lupa ya. Ya, tapi kalau diterjemahkan, apa yang kau lakukan dengan tahananmu tadi malam? Itu. Apa yang kalau kau lakukan dengan orang yang kau tangkap tadi malam itu? Kemudian Abu Hurairah bilang, saya tangkap mau saya bawa ke jenengan wahai Rasulullah, cuma dia ini iktidar, saya ini punya keluarga yang sedang kelaparan. Kemudian besok saya nggak akan kembali. Nah kata Rasulullah, dia itu bohong. Bohong dia itu. Nanti malam pasti kembali katanya. Nah Abu Hurairah ya bingung. Ini Rasulullah kok tahu ya? Ada apa ini? Kemudian dibuktikan oleh Abu Hurairah, malamnya diintai. Dan memang datang lagi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kamu ini ya. Katanya nggak datang, sekarang datang lagi. Ya maaf, saya itu memang sedang kepepet gitu ya. Oh banyak alasan bla 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 gitu ya. Anak saya sekarang ya masih lapar, butuh biaya untuk ini itu. Kemudian
Kalau kamu melepaskan saya malam ini, tidak dibawa ke Rasulullah, saya sudah sangat berterima kasih, dan saya nanti nggak akan kembali sudah, katanya si orang ini. Lah paginya ketemu Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, apa yang kau lakukan dengan tahananmu tadi malam itu? Saya lepas ya Rasulullah. Dia ini berjanji nggak kembali, katanya gini 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 gini. Dia bohong lagi itu, nanti malam pasti kembali. Loh, ada apa ini? Rasulullah kok tahu ya? Akhirnya diintai ketiga kalinya, benar kembali. Malam itu nggak ada ampun, katanya Abu Hurairah. Sudah sekarang nggak ada ampun, kamu sudah berbohong kepada saya 2 kali. Saya seret kamu ke Rasulullah sekarang juga. Lah terus kata orang ini, tolong, jangan, malu saya kalau ketemu Rasulullah, malu saya. Sudah, kamu saya kasih ijazah, katanya. Ijazah ini ijazah anti setan, anti godaan setan. Apa itu? Ayat kursi, katanya. Akhirnya kalau kamu lepaskan saya kasih ijazah. Ijazah apa? Ayat kursi. Yaudah, saya lepas. Dilepas. Nah besoknya ditanya lagi. Ayo tadi malam kenapa itu? Akhirnya Rasulullah, saya mau dikasih ijazah kalau mau melepaskannya ya. Ijazah apa? Ijazah bacaan anti setan. Apa itu? Ayat kursi. Oh iya, itu dia benar. Dia jujur itu tadi malam, itu jujur dia. 2 kali bohong, 1 kali jujur. Terus Abu Hurairah sebenarnya ya cuek-cuek aja, nggak mau tanya. Akhirnya sama Rasulullah, loh, Rasulullah heran, kamu nggak mau tahu siapa tadi malam itu? Iya Rasulullah, siapa tadi malam itu? Itu setan. Nah, setan bisa kok ditangkap oleh Abu Hurairah ya. Masa mau masuk ke tubuh Nabi itu ya nggak mungkin sudah ya. Terus pada waktu Isra Mi'raj, beliau kan sempat dioperasi sebelum berangkat ya, dioperasi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dadanya dibelah, seret, hatinya dikeluarkan. Nggak pakai alat-alat sudah ya. Yang operasi malaikat. Kemudian ada satu potong, ya, ada satu bagian hitam di hati Rasulullah, itu dipotong oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya, hadza hadzus syaiton, au kama qala, ya. Ini bagiannya setan. Itu ada pentafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa setan kalau masuk ke hati manusia itu ya bercokolnya di situ, di hati itu. Jadi supaya hati Rasulullah itu steril, nggak bisa dimasuki setan, ya dipotong itu, kemudian dibuang. Ada yang mengatakan, ya, sebenarnya walaupun itu ada pada Rasulullah, setan itu nggak bisa masuk. Itu bagian setan itu maksudnya ini. Rasulullah itu kan hatinya penuh dengan rahmat. Lah yang hitam itu rahmat untuk setan. Rahmat untuk setan sudah dibuang. Apa gunanya? Ngapain rahmat kepada setan itu, ngapain ya? Mereka dikasihani ya tetap jadi musuh kan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu memang ya kondisi Rasulullah, jadi jelas Al-Quran itu bukan dari setan. Nggak mungkin setan itu masuk ke dalam jasad Nabi kemudian mengatur pembicaraan Nabi, itu nggak mungkin. Ya setan itu pernah masuk ya, pernah masuk ke berhala. Berhala itu ini ada kisah, masalah valid atau enggaknya wallahu alam ya. Ini memang kisah dari mulut ke mulut dari para yai ya. Saya husnudzon mereka punya dasar ya. Nah, dari para guru kami, setan itu pernah masuk ke sebuah berhala. Kemudian menyapa Abu Jahal. Hai Abu Jahal. Berhala bisa bicara.
Kemudian tanya Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang ajaran yang dibawa oleh si dia itu katanya. Abu Jahal tidak mau nyebut nama Nabi si dia itu. Si dia siapa? Yang ngaku-ngaku jadi Nabi itu loh. Oh bohong dia itu. Tuhan yang benar itu berhala saya katanya. Oh langsung ya Nabi didatangkan ya. Dipanggil oleh Abu Jahal. Saya punya bukti bahwa penyembahan berhala itu benar. Ayo cepat. Nah ketika Rasulullah pergi menuju tempat yang ditunjuk oleh Abu Jahal, ada jin. Jin datang kepada Nabi. Nabi, itu dalam patung ada jinnya. Makanya jinnya bisa bicara. Loh terus, iya jinnya itu kafir. Sebentar ya, saya mau masuk, mau saya bunuh itu. Akhirnya dibunuh jin yang ada dalam berhala itu. Dibunuh, kepalanya dibawa ke Rasulullah. Cuma hanya Rasulullah yang bisa melihat. Ini sudah saya bunuh. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam berhala tadi. Nah, masuk yang Islam itu jinnya. Ketika Abu Jahal tanya, hei berhala, apakah benar agama yang dibawa oleh orang yang ngaku-ngaku jadi nabi ini? Coba jawab. Nah, karena yang masuk sudah muslim. Iya benar, kamu kalau tidak ikut masuk neraka kamu. Marah-marah Abu Jahal kurang ajar. Itu ya. Jadi itu maksud tak kasat makhluk tak kasat mata memang ya. Hadza fayulqihi ala Muhammadin wa hadza nafyun liqauli ahli Makkah hadzal Qur'anu yaji'u bi syaiton fayulqihi ala lisani Muhammadin wa annahu kahanatun wasihrun. Nah itu ya. Jadi ayat ini merupakan counter ya. Atau menepis ya. Menepis dari perkataan orang Mekah bahwa Al-Quran ini datang dibawa oleh setan yang diletakkan di mulut Nabi. Jadi ya itu katanya masuk ke dalam mulut Nabi, kemudian Nabi bicara sesuai dengan keinginan setan, mengucapkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan ramalan dan sihir katanya ya. Loh, ada kucing lagi. Meriki pesannya pun. Nah, kene cing, ojo ganggu cing. Kon niku wis meneng kene. Ya, jadi Al-Qur'an itu memang mengabarkan hal-hal yang gaib memang ya. Tapi semuanya bukan ramalan dan itu pasti terjadi. Terus Nabi juga mengkabarkan hal-hal yang gaib. Jadi kalau kita mengatakan ketika ada peristiwa akhir zaman ya misalkan ya. Dulu itu Mbah Maimun pernah meneliti sebuah hadis ya. Kemudian beliau bersabda, jadi Amerika menyerang Irak itu ternyata ada hadisnya. Ada hadisnya. Tapi saya lupa punya hadisnya itu. Memang ketika Amerika menyerang Irak itu terjadinya kan tahun 2003 kan itu ya. Itu sesuai dengan sabda Nabi. Lah kita menyebutnya ketika Nabi mengatakan hal itu jangan prediksi, jangan. Ini sudah diprediksi oleh Nabi. Kalau prediksi itu kan berarti ramalan ya. Ya, kalau Nabi bukan ramalan, tapi wahyu memang. Nabi itu sudah dikasih wahyu ya. Dalam satu hadis yang ada dalam kitab Abi Jamroh itu, apapun yang terjadi di akhir zaman, kalau kurang lebih pemahamannya seperti ini, itu sudah saya lihat dengan mata saya sekarang, di tempat saya sekarang. Jadi kelihatan sudah ya. Nabi mengkhabarkan ini, itu. Nah, semuanya itu sudah terlihat di mata mulia beliau. Jadi intinya
Nah, yang disabdakan beliau semuanya bukan prediksi, bukan ramalan, tapi khobar, ya, kabar yang memang valid dan pasti terjadi itu dah. Dan Nabi hanya Nabi yang boleh menyampaikan seperti itu. Kalau wali, ya, wali kan wali tahu kejadian di akhir zaman, tapi beliau menyampaikannya itu tidak secara belak-belakan kalau wali itu ya. Soalnya wali itu kan nggak dapat wahyu. Nah, wahyu kan untuk nabi dan rasul. Kalau wali itu dapat ilham. Jadi ketika menyampaikan wali ini sifatnya ya orang Jawa bilang tembung persemon. Nah, seperti kata-kata kiasan atau perumpamaan gitulah. Contohnya seperti ini ya. Sunan Kalijogo kan pernah dawuh, yen ono pasar ilang kumandangi, yen ono kali ilang kedungi, yen ono wadon ilang wirangi. Gitu. Nah, pasar ilang kumandangi, terus kemudian sungai hilang kedalamannya, hilang kedunge. Kemudian perempuan hilang rasa malunya. Itu kan semuanya kan ilham itu modelnya itu. Dan memang benar-benar terjadi. Nah, terjadi betul itu, sifatnya ilham. Nggak boleh seorang wali itu mengatakan langsung tembak langsung ya. Nanti ada trio cedol itu yang lagunya itu waduh nggak karu-karuan itu, nggak tahu malu lagunya. Nggak boleh kayak gitu, jadi harus pakai kata-kata umum. Entah itu ya trio cedol itu sekarang jadi fitnah luar biasa itu, kata-katanya itu, lagu-lagunya, lagu Anisa Bahar diselewengkan, dipakai lirik sendiri ya. Nah, kemudian mereka klarifikasi pakai jilbab ya, syukurlah mau pakai jilbab daripada enggak ya. Ketika nyanyi bajunya anak TK dipakai itu enggak ada lengannya, itu enggak ada lengan, bajunya enggak ada, kemudian keteknya kelihatan, di sini dadanya ya belahannya kelihatan, roknya itu ya sedikit di bawah pantat, kalau jongkok kelihatan kolornya itu tuh kayak gitu. Nggak tahu malu memang. Kalau terus liriknya ya kayak gitu sudah. Ini ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo. Kalau Nabi ya lebih hebat dari itu Nabi itu. Terus kalau untuk urusan ajal, wali itu juga tahu. Seperti paman saya. Paman saya dengan bapak saya itu datang ke Romo Yai Hamid ya. Nah, kemudian Romo Yai Hamid bilang kepada bapak saya, yang kamu bawa ini adalah emasnya sampean. Sampean ini adiknya. Nah, ayah saya bilang, loh, saya yang tua Yai, saya emasnya, ini adik saya. Enggak, kamu adiknya, ini emasnya. Itu isyarah dari Yai Hamid. Isyarah bahwa paman saya ini sebentar lagi akan meninggal. Nggak boleh Yai Hamid bilang, wah hari ini sampai mati le, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus pakai kata tembung persemon itu tadi ya. Kata-kata yang seperti itu ya, yang nyindir-nyindir sedikit lah. Nah, terus ada lagi ya, katanya dulu pernah dikatakan oleh Romo Yai Hashim Muzadi itu, ketika bapaknya beliau, ayahanda Yai Hashim Muzadi ini sakit keras, Yai Hashim ini bilang sama mbahnya ini ya minas solihin ya, bagaimana Yai, bagaimana mbah, bapak saya ini apakah sembuh sakitnya, kok kelihatannya kritis itu. Nah, katanya bapak kamu tahun ini nggak akan meninggal, katanya. Kata mbahnya itu tahun ini nggak akan meninggal. Ya jadi
Kiai Hasyim pertama agak lega, alhamdulillah. Tapi begitu beliau sadar, lulu, sekarang kan akhir tahun. Ya berarti ya sebentar lagi. Itu wali, jadi kalau mengabarkan ya memang kayak gitu. Tapi kalau Nabi boleh, karena soalnya Nabi kan yang disampaikan pasti wahyu itu ya. Wahyu itu ada yang berupa Al-Quran, ada yang tidak. Kalau tidak berupa Al-Quran, seperti hadis qudsi itu kan ya itu apa semuanya dari Allah. Ana inda abdi inda dhani abdi bi itu kan aku ini kata Allah ya. Menurut persangkaan hambaku kepadaku. Tapi redaksi dari kata-kata itu Rasulullah yang mengatur. Tapi kalau Al-Quran redaksinya diatur langsung oleh Allah gitu. Intinya Al-Quran bukan perkataan setan. Fa'aina tadhabun, bukan sihir Al-Quran. Kemana kalian pergi? Ai famin ayyi tariqin taslukuna fi inkarikumul Quran ya. Dari jalan mana yang kalian tempuh ya dalam mengingkari Al-Quran. Nah itu. Jadi Al-Quran itu sudah tidak terbantahkan lagi, masalah verifikasinya kan sudah jelas itu. Semuanya sudah bisa diverifikasi yang berhubungan dengan dunia ini. Yang belum bisa diverifikasi kan yang berhubungan dengan akhirat. Yang menyebutkan surga, sifat-sifat surga itu kan nggak bisa diverifikasi sekarang. Terus banyak Al-Quran itu yang terbukti memang bisa diverifikasi ya. Contohnya ya ada dalam surat Fatir. Wa minal jibali judadum birdu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Nah, jadi pegunungan itu ada yang judad berwarna-warni ya. Ada yang merah, ada yang biru, terus ada keputih-keputihan gitu ya. Dan itu memang bisa diverifikasi. Ada gunungnya yang kayak gitu ya. Kalau antum cari itu di Rainbow Mountain. Coba cari di Google Gunung Pelangi. Ketemunya di Cina. Ada pemandangannya indah ya, gunung itu warna-warni seperti pelangi. Kemudian Marojal Bahraini Yaltaqiyan ya. Nah, ini kucing tua ini. Yang tadi junior. Monggo Mas Rozi kopi ini Mas Rozi. Sampun beraroma. Jadi semuanya bisa diverifikasi kalau dalam Al-Quran itu yang sifatnya yang ada di dunia ini. Jadi kalau semua khobar-khobar yang ada dalam yang bisa diverifikasi di dunia ini semuanya sudah terbukti, ayat-ayat Allah semuanya sudah ketahuan ya. Oh ini ayat ini berhubungan dengan ini. Ya maka sudah tamatlah cerita dunia. Tamatlah cerita dunia. Intinya kalau ayat-ayat Allah semuanya sudah terbukti, berarti akan segera kiamat. Itu. Soalnya sudah janji Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami tunjukkan ya. Sanurihim ya. Pakai sin bukan saufa. Kalau saufa kelak. Ya. Tapi kalau sanurihim akan segera. Ya. Saya tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Ya. Akhirnya satu persatu terbukti. Ya. Kemudian itu syajaril akhdar. Namanya itu pohon yang masih hijau tapi bisa untuk menyalakan api. Kalau kering malah nggak bisa kata Mbah Maimun itu. Jadi Mbah Maimun pernah membuktikan ya asyajaril akhdar itu dicari betul. Apa ini syajaril akhdar? Ketemu. Dan kayu itu digesek-gesek kan keluar api padahal masih basah. Kalau sekarang kan diklaim
Bobby Bos, Syajarul Akbar ya, yang berupa jerami diolah menjadi pertamak. Nah itu ya. Nah itu ya wallahu alam lah, entah alasan. Lanjut nih. Nah, jadi semuanya bisa terbukti kalau Al-Quran itu. Ini bukan sihir, memang mukjizat. Ya. Jadi atas langkah kalian ini gimana sih kok bisa bisa ingkar dengan Al-Quran? Langkahnya ya jelas ngawur. Ya orang bodoh memang seperti itu. Orang bodoh itu nggak pakai logika. Padahal Al-Quran itu sudah masuk logika. Kalau di logika betul, orang itu mikir betul, ya, dia hatinya memang nggak sakit, jiwanya nggak sakit, pasti nurut sama Al-Quran. Tapi kalau dia ini sudah punya penyakit hati, jiwanya sudah sakit, ya, logika apapun nggak main sama dia. Namanya juga orang bodoh. Ya. Bodoh itu ada dua, bodoh tidak bodoh karena memang nggak tahu. Ada bodoh itu yang jahlul akibah. Jadi bodoh dengan akibat perbuatannya itu. Lah Abu Jahal itu bukan orang bodoh itu sebenarnya. Abu Jahal itu dikatakan bodoh itu gara-gara dia jahlul akibah. Tidak mengetahui akibat kekafirannya kepada Nabi itu. Sakitnya besok di neraka itu dia itu bodoh. Nggak tahu ya. Nah ini kalau ditanya betul Abu Jahal itu ketika ada orang tanya empat mata, gimana sih Amr ya, pendapat kamu tentang orang yang ngaku Nabi ini? Oh benar dia itu mulai kecil nggak pernah bohong ya. Nah terus yang disampaikan semuanya nggak bohong, bukan sihir. Benar itu, lah kamu kok nggak ikut? Nah, kalau jawaban singkatnya, sorry gue jadi anak buahnya. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia ini nggak mau jadi anak buah Nabi gitu aja. Kalau ikut Nabi berarti kan jadi bawahan. Nah, dia kan pemimpin. Nah, di Quraisy itu pemimpin dia itu. Intinya jadi jalan orang kafir untuk mengingkari itu ya jalan ngawur itu. Amin nisbatihi lil jununi, atau menisbatkan Nabi pada kegilaan ya. Nabi katanya sudah gila. Aduh. Awil kahana, awis sihri, awis syiri ya. Atau menisbatkan Nabi itu sebagai tukang ramal atau tukang sihir. Nah, kalau jadi tukang sihir itu memang apa ya? Orang-orang Quraisy itu gara-garanya seperti ini, menyebut Nabi tukang sihir itu. Gara-gara melihat mukjizat Nabi, gara-gara mendengarkan Al-Quran, kemudian hatinya yang keras menjadi luluh, itu katanya kena sihir. Al-Walid bin Mughirah itu kan pernah ya, dibacakan Al-Quran oleh Nabi, nangis. Nah itu dikomentari sama Abu-Abu itu, wah kena sihirnya kamu ini. Tersihir kamu, aduh wes. Awis syiri ya, atau penyair. Nabi katanya penyair. Al-Quran itu ya bukan syair. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah ya. Al-Quran itu bukan syair yang diajarkan kepada Nabi ya. Dan syair itu nggak patut untuk Nabi, itu nggak layak ya. Nabi itu tidak berpantun ya, tidak bersyair, tidak berpuisi ya. Wa hadza istillalun lahum kama yuqalu li tarikil jadati i'tisaqan aina tadhhab ya. Ini merupakan penyesatan ya, penyesatan untuk mereka ya. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tersesat. Dengan keingkaran terhadap sesuatu yang sudah jelas-jelas benar, itu berarti mereka tersesat gitu ya. Dulu itu pernah ada orang ngeyel ya. Ada orang ngeyel ke saya waktu saya masih ada di sarang itu. Dia itu mau ditunjukkan satu tempat itu.
Saya tunjukkan betul, nggak percaya. Lah itu, padahal saya itu kan sudah lama di sarang itu, lama di sana. Saya tunjukkan tempatnya di sini Pak, sini ngeyel nggak percaya. Ya sudah cari aja sendiri. Kalau mencari sendiri akhirnya kan tersesat itu ya. In huwa illa dzikrul lil alamin ya. Al-Quran itu adalah zikir atau mau'idhah untuk seluruh alam. Ai wa mal Qur'anu illa idhatun lil insi wal jinni ya. Al-Quran itu tidak diturunkan kecuali menjadi pitutur ya, pitutur atau mau'idhah atau petuah untuk manusia dan jin. Liman syaa minkum ya. Bagi orang yang mau dari kalian ayyastaqim ya, untuk berjalan lurus ya, untuk istiqomah ya. Ai liman syaa minkum al istiqomata bitaharril haqqi wa mulazamati shawabi. Fa innal qur'ana innama yantafi'u bihi man syaa ayyastaqim ya. Jadi Al-Quran itu merupakan nasihat-nasihat, petuah, pitutur untuk manusia dan jin. Bagi siapa saja yang memang punya niatan atau punya kemauan untuk mendapatkan kebenaran. Ada orang itu berkawan dengan Al-Quran tapi tidak mendapatkan petunjuk, ya ada. Ada orang itu hafal Al-Quran tapi dia tidak beragama Islam, ada. Ya contohnya dulu itu ketika Belanda sulit menaklukkan provinsi Aceh ya, karena Aceh banyak ulamanya. Aceh itu banyak kan negeri yang didiami Samudra Pasai itu didiami oleh Maulana Ishak ya. Jadi Islamnya kuat di situ, sulit ditaklukkan. Akhirnya ngutus salah satu orang yang cerdas untuk kuliah di Kairo. Pulang-pulangnya hafal Quran. Menjadi ulamanya Belanda itu. Ya, jadi orang Londo alim ya itu. Jadi ditugaskan untuk nyusup ke orang Aceh. Tapi begitu di sana bingung ya. Kalau di Al-Azhar kiai itu namanya syekh. Tapi kalau di Aceh tenggu, teuku. Ya. Kalau di Sumatera tuanku ya, tuanku Imam Bonjol itu kan ya ulama ya. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Jawa kiai, lah bingung. Ini mana ini ulama-ulamanya. Jadi kalau mau melemahkan Islam, dia itu hafal Al-Quran. Ya sayang ya. Hafal Al-Quran tapi tidak mendapatkan petunjuk. Karena memang dasar hatinya nggak mau. Tuh. Walaupun hafal, nggak mau. Ya ada Cina ya. Dia itu bilang ke saya loh Gus ikut yasinannya. Wah, ikut yasinan tapi masih belum Islam. Ya memang kalau agama Islam itu disuruh mikir dulu. Coba berpikir dengan jernih. Nanti kalau sudah berpikir, kamu bisa menemukan kebenaran, nah baru masuklah. Itu, jadi orang-orang mu'alaf yang dari Tionghoa, yang dari pendeta itu, mereka kok bisa masuk Islam? Karena memang berpikir ya. Seperti saudara kita ya, channelnya Donditan itu, saya tertarik itu lihat channelnya itu, seneng itu. Karena logikanya itu sip ya. Nah itu beliau Masya Allah ya banyak mengislamkan orang ya, Masya Allah luar biasa. Semoga Allah bimbing ya, Allah istiqomahkan ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin ya. Dan tidaklah mereka itu punya kemauan kecuali dikehendaki oleh Allah Tuhan seluruh alam. Jadi ada orang yang memang mau untuk menerima kebenaran Al-Quran,
yang punya niatan untuk menerima Al-Quran, untuk mencari jalan yang lurus, itu semuanya adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum semuanya mau belajar agama, itu sebenarnya mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kok orang yang lebih cerdas dari kita, tapi untuk urusan ilmu agama malas. Hanya itu. Buat apa? Banyak orang yang lebih jenius, tapi nggak dipilih oleh Allah. Ini selaras dengan hadis ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk baik, ya, supaya dia itu baik, dapat kebaikan, maka dipahamkan dalam urusan agama. Jadi kalau antum semuanya tertarik pada agama, itu berarti sudah dipilih oleh Allah. Kita tinggal mensyukurinya supaya nggak dicabut, ya. Nggak dicabut. Kalau nggak syukur, wah dicabut, nanti nggak mau ngaji lagi. Nauzubillahi min dzalik, ya. Pada pertemuan selanjutnya insya Allah surat Al-Infitar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.